Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Anafi, program studi arsitektur semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan arkeologi. Al-Quran dan arkeologi di mata peneliti terlebih dahulu. Dalam perkembangan keilmuan, arkeologi Bible lebih matang daripada arkeologi Al-Quran. Hal ini disebabkan karena banyak peneliti maupun sejarawan yang mengkajinya lebih dahulu. Padahal Al-Quran telah banyak menyebutkan tentang arkeologi seperti peninggalan Mesir, minyak zaitun, Ka'bah, dan peristiwa Nabi Lut. Beberapa bahtera Nabi Lut yang tak kalah menarik Al-Quran memang belum banyak dikaji arkeolog, padahal banyak ilmu arkeolog dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 4 dijelaskan proses penciptaan alam semesta dalam 6 tahapan. Dalam proses itu terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama itu telah menjadi bukti bahwa Al-Quran alam ini benar adanya. Kedua, kejadian itu mulai biasa dijelaskan proses secara ilmiah. Dan yang ketiga, belum terjadi. Karena belum terjadi, maka muncul pertanyaan, apakah Al-Quran itu fakta atau fiktif? Peristiwa-peristiwa yang belum terjadi itu seperti peristiwa metafisika dan sebagainya. Namun cepat atau lambat hal itu juga akan terjadi. Dalam hal penciptaan alam semesta, Bible lebih menyebut angka sehingga peneliti bisa memprediksi lama waktu yang terhitung ketika proses penciptaan alam semesta. Sementara Al-Quran hanya menyebutkan kata yaum yang artinya bukan hari tapi periode, seperti Big Bang, pengembangan alam semesta, dan seterusnya. Maka angka akan bisa direvisi, tapi tahapnya akan selalu sama. Jika ditelusuri lebih lanjut, para arkeolog memang akan menemukan sesuatu yang dalam dari kajian arkeolognya, akan tetapi kedalaman itu tak bermakna apa-apa. Justru dengan Al-Quran yang mengandung banyak ilmu arkeolog akan menambah makna atas penemuan arkeolognya, tegas Ali Akbar. Keilmian Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sesama muslim percaya ini, namun seringkali kepercayaan itu justru membuat Al-Quran terkesan tidak ilmiah. Padahal Al-Quran itu ilmiah sekali. Meskipun segala peristiwa yang terjadi seolah-olah mustahil atau metafisik, tetapi isinya dapat didapati dengan secara ilmiah. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu adalah bukti atau fakta itu sendiri. Karena setiap ayat memiliki terminologi sendiri, sehingga ketika dikaji akan muncul saling ketertarikan antara ayat satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, arkeolog yang dinisikan dalam Al-Quran yang menyangkut kisah umat-umat lain tidak hanya kisah tentang nabi-nabi seperti peristiwa-peristiwa zaman dahulu di mana umat yang kuat saat mudah dibinasakan oleh Allah, ungkap Agus menanggapi paparan Ali Akbar. Peristiwa-peristiwa umat terdahulu mengajarkan bahwa kita dalam melihat peradaban, meskipun kita kuat dalam perjalanan, tapi akan ada lebih kuat lagi. Mereka semua sekarang hanya meninggalkan artefak-artefak saja. Maka membangun peradaban itu tidak cukup hanya dengan pondasi fisik, di mana nantinya bisa mengalami deklarasi moral. Tumbuhnya akhir kata, apakah kisah dalam Al-Quran itu fiktif atau fakta? Jawabnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan meneliti melalui arkeolog. Faktanya karena telah terjadi. Namun fenomena dalam ayat Al-Quran yang belum terjadi perlu bukti. Meskipun begitu, Al-Quran dikaji lewat arkeolog dapat memberikan bukti dan penjelasan bahwa Al-Quran itu berbicara kebenaran atau fakta. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf terlambat Ibu Nura karena tidak ada info dari grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.